wujud yang datang wujud. Kalau BSD biasa Kalau dengan motor dia aja saja. Ini di kayan dulu. Bingung. iya, yang namanya kecewa mah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Terima kasih kepada Pak membacakan doa. Baiklah untuk acara selanjutnya yaitu nifas itu adalah darah yang keluar setelah selesainya rahim perempuan, rahimnya dari setelah melahirkan. Nah setelah lahir itu keluar darah, itu adalah nifas. Nah, namun kebaran dengan kelahiran ikut darah wiladah. Ya, kemarin haid matudulur itu, bahkan kadang-kadang ada perempuan yang hamil haid jalan terus, ada jarang karena masalah. Nah sekarang pembahasan masalah nifas bahwa dari yang keluar setelah selesai ya, atau kosongnya rahim perempuan minal hamli dari hamil. Nah, setelah hamil melahirkan, nah setelah itu keluar darah walau ulkotan dan senajan itu darah pimpong atau mudgotan atau daging pimpong. Nah, jadi keguguran walaupun atau doang keguguran darah pimpong atau daging pimpong. Ya, wa aqallu lahzatun, dan sedikitnya nifas itu adalah selahzo. Lahzo itu sekejorotan, sekali doang, sekaligus. Ada yang tidak ada. Siti Fatimah Zahra itu mentas melahirkan sekali doang keluar langus suci di. Nah, jadi Bu Fatimah mah terlibur sholat. Nah, 40 hari kaprahnya atau kebiasaannya nifas itu 40 hari. Nah, bangun dan lupa. Nah, jadi sedikitnya masa hamil itu 6 bulan. Lamun ainu lahir 6 bulan berarti masih sah-sah saja. Bulan curiga, walaupun itu prematur. Sah. Karena paling sedikit masa hamil itu 6 bulan. Wa ghalibuhu tis'atu asyhur. Kaprahnya biasanya umumnya hamil itu 9 bulan. Umumnya kebiasaannya hamil itu 9 bulan. Waktu arba'u sinin, dan paling banyak masa hamil itu ada 4 tahun.
4 tahun. Imam Syafi'i itu 4 tahun di kandungan. Imam Syafi'i itu di kandungan 4 tahun. Maka wajar. Begitu umur 7 tahun itu sudah hafal Quran. Su ari anu kalimana tina persyaratan tayamum anu kalimah aturabu tahir lebukna tanuhna maksudnya tanuhna anu kurang dipake tayamum eta kudu tanuh anu suci najisna amma turabul mustakmalu palayasitubi adapun ari tanuh mustakmal naon tanuh mustakmal tanuh anu urang urat tayamum jadi nyen tayamum jadi makana kieu lamun urang mustakmal urang tos ga ieu ngaran kitu tadi geus usapkeun ulah tepakeun kadinya ya misalnya ya una contohnya dina nyiru urang aya do dina karung aya taneuh suci urang tayamum urut tayamum teh urang pan kana beungeut pertama urutna ulah tepakeun kadinya kadikeun lamun kadinya berarti mustakmal eta mustakmal eta mah jadi menang. Jadi pala yasi tayamum bihi tesah urang tayamum make taneuh urut tayamum artina mah urut tayamum teh dikadinyakeun deui ku urang dikeplikeun eta ngaranna taneuh mustakmal. Jadi ketika urang ngaplok taneuhna ya geus niat eta geus niat nya geus mulai ngegebukeun urang tah jadi kurang nawa itu tayamum langsung ngagebuk kita nawa itu tayamum nah hate tapi ieu mikir supaya karti deh jadi niat eta langgang nya kudu beunang ngagebukeun urang taneuh leungeun kana taneuh sampai kana beungeut kudu beunang tah lil wajib wal yadain tah dua leungeun ditepukkeun ku urang kana taneuh tayamum langsung jadi nawa itu tayamum mah kudu ka bawah tap ka beungeut tah terus kaduana sarua keneh tah nah keneh sampai ieu berkaluhur lah tah terus watra tah ieu ka ieu ulah ieu nempel kayak ieu di kitu tah Jadi ulah rapatnya jarang. ulah ieu pan eta kitu tah pan kitu beta pan renggang tuh Jarang. renggang Jual silat sebenarnya. ieu dikieukeun tah tah ieu pan kitu teh nya oh pa ieu renggang jempol mata nah ieu mah ulah diusap mah ieu mah pan ieu megasang nu ieu nu katu ulah sampul kitu kan ulah sampai ka dieu doang tah jadi ulah sampai kieu ju atuh beak amin nah jadi mau ka dieu aya kitu tah ka dieu tah Berarti jempol berarti gua mata yang kurang. tadi kita mulai nempel di dia tah dina kelebat ieu ya mulai nempel kelebat ieu kadinya tah Nah untuk pertama usah bener. Jadi jempol cadangan yang tadi perlu ya. Iya, katanya tak. Ya, kan mau wudhu kayak gini kan. ya ieu di jempol ieu kan aya jasa ieu tah Itu tadi. Seorang misalkan saya sakit nih terlentang di rumah sakit gitu ya di tempat tidurnya itu nah si ranjang rumah sakitnya kan nggak tahu tuh ada najis atau apa karena bekas-bekas pasien yang kemarin gitu itu karena saya melihat banyak darah di situ kan nempel gitu ya itu yang pertama bagaimana caranya gitu kan bagi si pasien untuk bertayamum karena itu wajib kan kita nggak boleh mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Yang kedua, apakah boleh kita yang menunggu si pasien ini mentayamumkan untuk si pasien ini? Apakah boleh? Misalnya boleh, kita kemana nih? Gedungnya apakah ke tembok? Karena kalau di rumah sakit kan takutnya banyak najis gitu ya. Itu apakah kita kalau kemarin kita mendengar dari Pak Mukhtar kan Pak Ustadz, Pak Mukhtar itu kan boleh membawa air gitu ya, aku kita teskan gitu kan setelah pasien. Yang pertanyaannya apakah kita boleh mewakilkan tuh tayamum untuk pasien tersebut. Terus yang berikutnya kita kadang saya sendiri kalau
sedang melakukan apa namanya mudik gitu ya, itu kan kalau misalkan di kereta api ada, mobil udah ada musola gitu ya, kalau ukuran 1 meter. Ini permasalahan kalau naik bis. Nah untuk naik bis itu bagaimana? Apakah tayamum ketika dalam melakukan perjalanan atau kita menjamak takdim atau takhir ketika kita sudah mencapai area atau tujuan kita, seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin jamaah dan muslimat ini ada suatu pertanyaan di rumah sakit ya, bagaimana tayamumnya? Ini kan tadi nggak ada tanah jadi ke bawah, nggak ada tanah di bawah, nggak boleh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu nggak boleh tayamum ke tembok, ke jok, misalnya nggak ada peraturan gitu. Saya tahu mungkin sepengetahuan saya gitu ya, sepengetahuan saya belum menemukan tembok di mazhab Imam Syafi'i seperti itu tayamumnya ke tembok ataupun ke jok, belum pernah. Itu tahu mazhab mana penjelasan tembok kami. Nah bagaimana kalau misalnya di rumah sakit? Nah itu tayamum kan ketika sakit tidak boleh menggunakan air, tidak boleh menggunakan. Sebaiknya kita sebagai kerabat atau orang tua kalau anaknya sakit, ataupun misalnya saudara kita membawakan tanah misalnya ke rumah sakit. Kalau memang nggak boleh pakai air kata dokter. Nah kalau memang boleh pakai air tadi nggak apa-apa. Tadi itu ya. Jadi nggak boleh tayamum itu ke tembok. Nah terus boleh nggak sama orang lain? Jadi kita dibantu, boleh dibantu. Di asalnya di tengahnya saya melihat, jadi boleh dibantu sama orang lain. Ketika tayamum boleh. Nah dibantu sama orang lain, ketika tayamum. Terus dalam perjalanan, nah sebaiknya kalau memang jarak kita ada 2 marhalah, sebaiknya kita ada rukhsah untuk menjamak. Nah, baiknya itu dijamak bagusnya kalau dalam perjalanan jauh dijamak. Ada di rumah untuk melaksanakan jamak, cuman jamaknya rasanya berjamak takdim ya, ketika hujan. Tapi mata terhit ya, wah sebenarnya itu. Menang di jamak ketika ada hujan deras, kita sering melakukan berjamaah. Tiap waktu misalnya itu. Nah hujan, nah, itu boleh jamaknya jamak takdim. Di rumah misalnya dengan ketika kita di rumah di masjid ada. Saya melihat yang satu kita ketika rutin berjamaah tiap waktu nggak pernah putus. Nah ketika waktu maghrib hujan gede, boleh jamaah takdim. Itu artinya boleh jamaah ya. Bisa dibawa ke maghrib. Apalagi itu? Dekat tadi ini? Iya. Apa yang kurang? Apa yang kurang pas? Nggak boleh. Yang main pandu itu. Yang dipandu boleh dipandu. Nah ini yang pandunya penyaring nanti gimana? Boleh ya? Nggak boleh kalau udah boleh batal. Batal. Nanti yang laki-laki. Jadi yang mahram dan keluarga. Boleh. Menang lah. Kan ada yang jabatan juga. Boleh suster, tapi harus pakai sarung. Sarung tangan. Serang gitu geli. Besi tidak sengaja tidak boleh. Ya, yang di luar, baik yang di dapur atau di depan untuk tanya, silakan. Ada waktu. Cukup. Apabila cukup, mohon izin kepada jemaah semuanya, minta waktunya ada sedikit
Pengumuman atau bentar dulu katanya. Tadi itu masalah didik dan repot dengan rumah sakit mah. Apalagi kita yang mengudu repot, apalagi ada infusan segala macam, kan jelas. Ini mah dari sebagian guru solusinya mending dihormati waktu aja. Jadi bagaimana sholat dihormati waktu? Sholat dihormati waktu kita wudhu, terbuka ada itu masalah, ngadep kamar itu masalah. Jadi kemudian atau usolli fardhu zuhri, harus mustaqbil kebati dihormati waktu. Jadi karena cuma menghormati waktu doang. Nah, misalkan biasa bareng ngedang gitu. Atau bacaan lu begini gerakan enggak sesuai dengan gerakan bacaannya juga baca ya. Jadi bagusnya mending gitu aja kalau sebagian guru karena jelas untuk supaya sempurna susah. Jadi bagusnya dihormati waktu. Bagaimana dengan menghormati waktu? Nanti ketika sembuh sholat lain bodoh lihat ada doang ada anda tetap. Bagaimana kalau nggak ada umur? Insya Allah terhisap karena udah sejauh ya walaupun udah tersempurna. Nah, cek sebagian guru seperti itu karena jelas ya guru lihat rumah sakit ada urusan segala macam di mana walaupun tayamum juga bakal sempurna lalu itu apalagi jadi darurat itu mending dihormati waktu aja. Jadi niat sholat menghormati waktu saja gitu saja ya, dalam hati ketika takbir. Nah, jadi insya Allah kayaknya itu yang lebih efektif kira-kira. Ya, misalkan setengah bulan rumah sakit nanti ketika sembuh sholat biasa adaan baik, kita sholat deh. Tapi nyata lain kodok adaan aja. Karena enggak waktunya mah enggak digawe yang secara bisa ada. Jadi seperti itu sebagai guru ngasih solusinya. Karena jelas kalau dia rumah sakit itu jelas. Apalagi tembok di tembok jelas jadi nggak ketemu. Rujuk aja ketemu. Karena harus ada debu tadi harus jelas debunya. Soalnya thayyibah atau debu ya suci. Ya, kalau di tembok gimana debu? Apalagi di kapal segala macam, jadi saya itu dari mana tuh? Ya kalau mau bawa debu jangan supaya korek itu cukup satu korek untuk wadah koreknya. Nanti besok masak karung untuk gue rata kemarin. Nah, jadi apa di koran cek dulu. Itu. Nah, untuk di perjalanan tadi ya tinggal tinggal ukur aja. Misalkan berangkat habis dohor nih. Nah, kita kalau masuk berangkat dari rumah, kalau berangkat dohor keluar dulu. Nah, kalau jihad, sholat jam di situ. Nah, nanti kan kita naik, nyampe di mana nih kira-kira? Ke Jawa. Misalkan kemudian turun di rest area atau maghrib, nah itu tinggal jamaah juga di situ, enak semuanya, mah tinggal turun doang. Nah kita habis zuhur asar itu bebas, Nah, ketika sholat zuhur di jamaah takdim, nah bebas asar betul pikiran. Misalkan di perjalanan isya mau maghrib pasti turun. Nah ketika turun isya berjamaah takhir, nah ketika maghrib berjamaah takdim. Misalkan ribet di sholat maghrib mungkin niatan jamaah takhir supaya longgar. Nah itu semua perjalanan mah. Jadi nggak usah ribet-ribet karena itu kemurahan yang mesti kita gunakan. Islam tidak mempersulit umatnya. Iya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Itu tergantung dari ilmu. Nah sebenarnya ilmu itu orang lain ya. Dia masuk jauh. Ih kakek. Itu Angus digawe mengenahin. Yang kan musafir di sholat ke wae itu. Itu karena kebodohan itu intinya mas. Nah, jadi masalah perjalanan ataupun sakit mending kalau sakit mencoba dihormati waktu. Kalau perjalanan tinggal kita hitungannya aja, perhitungkan. Misalkan kita berangkat tadi subuh, ya tinggal nunggu asar antara zuhur dengan asar doang. Nah, misalkan zuhur ketemunya takdimkan. Istirahat di asar takhirkan itu aja. Nah asal dengan zuhur perjalanannya gimana nih? Kalau ke Jawa jelas pasti kepake semua itu. Nanti mungkin maghrib atau isya pasti berhenti. Itu aja. Kalau berhenti di isya berhenti takhir. Kalau berhenti di maghrib takhir. Itu aja di perjalanan. Ya kereta apalagi udah bisa diukur kereta. Enggak usah ketok-ketok di
tembok kereta nggak ada, nggak berdebu. Ngapain? Kalau mau juga kayak ketemu waktunya, dihormatin waktu aja. Itu aja. Sholat menghormati Iya. Sholat mau menghormati waktu aja udah. Nanti setelah turun sholat. Cuman ya beda, lain kodok, lain ini ada aja. Itu kalau sebagian guru mengatakan seperti itu untuk menghadapi yang rumah sakit, saya kasih solusi seperti itu karena jelas sangat repot untuk menyempurnakan wudhu ataupun misalkan saya. Itu saja kira-kira saya sampaikan. Terlebih mohon maaf, saya lanjutkan berdoa. Alhamdulillah kita dipertimbangkan ilmu yang kita dapatkan, yang kita dapat kita pahami bersama.